One Piece. Inikah para anggota Holy Knight? Beberapa karakter diduga adalah anggota dari pasukan Holy Knight yang baru saja diperkenalkan dalam chapter terbaru manga One Piece. Kemunculan kelompok Holy Knight menjadi kejutan baru bagi para penggemar One Piece. Pasalnya, diketahui jika para ksatria Holy Knight ini merupakan pasukan khusus yang dimiliki oleh World Government dan baru muncul saat ini. Dalam chapter 1083 diketahui jika para Holy Knight tersebut sengaja diperintahkan oleh World Government untuk menghancurkan 8 kerajaan yang menolak untuk membayar pajak atau iuran. Banyak fans yang penasaran dengan pasukan ini. Salah satu hal yang kemudian jadi pertanyaan para fans adalah siapa saja para anggota dari Holy Knight tersebut? Perwakilan kerajaan. Identitas dari para Holy Knight yang muncul dalam cerita manga terbaru One Piece memang masih dirahasiakan. Namun, spekulasi demi spekulasi mulai bermunculan mengenai kelompok tersebut. Salah satu spekulasinya adalah mereka merupakan perwakilan dari 19 kerajaan yang ada yang membentuk World Government. Seperti yang diketahui, jika World Government dibentuk dari gabungan 20 kerajaan. Namun, kerajaan Alabasta memutuskan untuk tidak bergabung dengan yang lain sehingga tersisa 19 kerajaan. Masing-masing kerajaan yang sekarang ada di wilayah Mary Joyce tersebut mungkin memiliki perwakilan yang dianggap bisa jadi representasi kerajaan mereka. Sosok perwakilan tersebut harus memiliki kekuatan yang dahsyat dan juga kemampuan mumpuni lainnya. Apa yang kemudian jadi dasar spekulasi jika 9 Holy Knight tersebut adalah perwakilan kerajaan? Dalam informasi di chapter 1083 disebutkan jika Holy Knight sudah sejak lama jadi bagian dari sejarah. Artinya keberadaan mereka sudah sejak lama ada. Dan yang paling masuk akal, tentunya mereka merekrut dari kalangan mereka sendiri setelah sebelumnya melakukan seleksi. Dari 19 kerajaan dan perwakilan Im dan Goroshi mungkin memilih 9 di antaranya yang mana kemudian jadi cikal bakal terbentuknya Holy Knight. Petunjuk lainnya juga adalah bagaimana masing-masing mereka memiliki penampilan yang unik, misalnya memiliki tanduk atau mengenakan topi koboi. Artinya mereka mungkin berasal dari bangsa atau kelompok yang berbeda yang mendukung spekulasi di atas. Di sisi lain, ada petunjuk yang menyebutkan jika salah satu Holy Knight mirip dengan Shanks. Artinya, kemungkinan sosok Holy Knight tersebut berasal dari kerajaan atau keluarga yang sama dengan Shanks, yaitu Vigarland atau Fairland. Dan ini mungkin jadi jawaban dari teka-teki masa lalu Shanks. Ksatria dari masa lalu. Selain memunculkan kemungkinan jika para ksatria Holy Knight berasal dari perwakilan 19 kerajaan lainnya, petunjuk jika Holy Knight sudah jadi bagian dari sejarah juga memunculkan spekulasi lain. Kemungkinan para anggota Holy Knight tersebut berasal dari masa lalu. Mereka adalah ksatria pilihan atau andalan dari Im yang sudah sejak lama menjadi bagian dari World Government. Seperti yang sering muncul dalam spekulasi para fans, jika Im berasal dari 800 tahun yang lalu, dia adalah sosok yang berasal dari era yang sama dengan Joy Boy.
Bagaimana kemudian Im dan 20 kerajaan lain berhasil mengalahkan Ancient Kingdom atau kerajaan kuno memang masih jadi misteri. Namun, mungkin Im memanfaatkan para ksatria Holy Knight tersebut. Meskipun Ancient Kingdom memiliki teknologi atau peradaban yang maju, namun level kekuatan dari para Holy Knight ini sulit untuk ditandingi oleh kerajaan kuno. Inilah yang kemudian jadi alasan mengapa aliansi 20 kerajaan berhasil mengalahkan Ancient Kingdom meskipun mereka tidak memiliki kekuatan atau teknologi yang modern. Hal ini berdasarkan petunjuk lainnya yang muncul di chapter 1083. Dalam chapternya, Im memerintahkan Holy Knight untuk menghancurkan 8 kerajaan yang menolak membayar pajak kepada World Government. Bagaimana Im kemudian hanya mengirimkan mereka untuk menghancurkan 8 kerajaan yang ada menunjukkan bahwa World Government tidak butuh kekuatan besar untuk menghancurkan sebuah wilayah. Bisa jadi usia mereka jauh di atas Gorosei atau mungkin sama dengan Gorosei. Kita nantikan saja ya Luffy Lovers informasi lengkapnya pada chapter yang akan datang. Arigatou gozaimasu, matur thank you, terima kasih, Luffy Lovers.